Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Nurlela dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas weekend dengan nomor induk mahasiswa 188225006. Kali ini saya ingin membahas tentang contoh kasus permasalahan pada peserta didik yang terjadi di lapangan atau real. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Yanti Rusmiati MPD. Saat ini saya akan membahas tentang salah satu permasalahan yang terjadi pada seorang anak. Karena saya belum mengajar, jadi kasus ini saya ambil dari kasus keluarga terdekat saya, yaitu keponakan saya. Sebut saja namanya Ara. Dia berusia 10 tahun, duduk di kelas 4 SD. Menurut pengamatan saya, permasalahan yang dialaminya adalah krisis kepercayaan diri. Mengapa demikian? Karena Ara memiliki ciri-ciri anak yang memiliki krisis kepercayaan diri. Ciri pertama adalah sulit bergaul atau bersosialisasi. Yang kedua adalah selalu mengurung diri di rumah. Ciri yang pertama dan ciri yang kedua itu memiliki keterkaitan satu sama lain karena dia selalu mengurung diri di rumah, jadi dia sulit sekali untuk bergaul atau bersosialisasi dengan tetangga atau anak sebaya yang ada di sekitar rumah. Selanjutnya adalah takut memulai pembicaraan. Dia takut untuk memulai pembicaraan, contohnya saat ingin membeli sesuatu ke warung. Dia selalu ingin mengajak orang lain untuk ke warung karena dia malu untuk bertanya atau menanyakan sesuatu kepada orang yang jarang dia temui dan tidak akrab dengannya. Selanjutnya adalah tidak percaya diri dengan apa yang dia pakai, karena dia selalu merasa kalau baju yang ia pakai itu tidak pantas untuk dipakai dan takut untuk dibully oleh teman-temannya. Selanjutnya adalah sulit memutuskan sesuatu. Apapun yang dia lakukan, dia selalu bertanya kepada ibunya. Dia tidak bisa memutuskan sesuatu. Contohnya, dia sedang lapar dan di rumah tidak ada makanan sama sekali. Dia lebih baik kelaparan daripada dia pergi sendiri untuk membelinya ke warung, karena dia bingung untuk memutuskan lauk apa yang akan dia makan. Selanjutnya, tidak berani berbicara dengan orang asing. Relate dengan yang tadi, karena dia tidak bisa berbicara dengan orang asing, maksudnya tidak berani berbicara dengan orang asing, jadi dia sulit untuk mengungkapkan sesuatu. Selanjutnya, dia tidak bisa mengakui kesalahan. Contohnya, saat dia melakukan kesalahan dan di sekitarnya ada kakaknya atau adiknya, dia selalu melimpahkan kesalahannya pada adik atau kakaknya. Dan jika tidak ada orang di sana, maka lebih baik dia menangis daripada mengakui kesalahannya sendiri. Mengapa demikian? Karena dia takut. Takut yang dialami anak itu terjadi karena penyebab berikut adalah yang pertama adalah ibu yang overprotective. Ibunya selalu memarahinya atau lebih tepatnya terlalu mengkhawatirkan apapun yang dia lakukan. Dia tidak percaya pada anaknya. Dia tidak percaya
bahwa anaknya dapat mengambil keputusan sendiri. Jadi apapun yang Ara lakukan selalu diatur oleh ibunya. Kedua adalah pembulian di sekolah. Karena Ara adalah anak yang terbilang pendiam, jadi apa-apain gitu. Dia tuh selalu diam, tidak pernah melawan, tapi dia marah-marahnya marah di rumah. Mengapa demikian? Karena jika dia melawan atau marah-marahnya langsung di depan temannya, dia takut kalau dia tidak ditemani di sekolah. Yang selanjutnya adalah tidak ada kesadaran dari diri sendiri untuk berubah. Yang terakhir adalah takut salah. Nah, sebenarnya adalah penyebab anak tersebut mengalami krisis kepercayaan diri adalah rasa takut yang berlebihan. Apapun yang dia lakukan selalu takut salah, takut diiniin, takut diomelin, takut. Inilah efek yang ditimbulkan dari krisis kepercayaan diri itu, yaitu awalnya kan dia mengurung diri dan bosan kalau di rumah mengurung diri, lalu dia memainkan gadget, HP, TikTok, lalu dia kecanduan. Nah, akhirnya dia asing dengan teman sebayanya sendiri, dan akhirnya karena dia kecanduan gadget, dia jadi tidak memiliki motivasi untuk belajar. Pergi sekolah itu menurutnya adalah hanya kewajiban atau formalitas saja untuk memenuhi perintah dari orang tuanya. Dia tidak memiliki motivasi belajar atau alasan untuk dia semangat untuk sekolah, untuk pergi sekolah. Adalah solusi atau cara untuk mengatasi anak yang mengalami krisis kepercayaan diri. Yang pertama adalah mengajak anak berbicara dari hati ke hati. Itu bisa dilakukan oleh guru ataupun orang tua di rumah, tapi terutama orang tua di rumah. Yang selanjutnya adalah jangan mengomeli anak. Jangan mengomeli anak saat mengajak berbicara. Karena semakin kita mengomeli anak, dia akan semakin takut untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri. Yang selanjutnya, jangan membandingkannya dengan orang lain. Karena semakin dia dibandingkan, semakin dia tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, dan dia selalu merasa buruk di mata orang lain. Yang selanjutnya adalah fokus pada kelebihan anak tersebut. Meskipun dia maksudnya tidak memiliki kepintaran dalam akademis, tapi pasti ada salah satu kelebihannya. Contohnya yang dimiliki Ara adalah dia lebih jago menggambar daripada belajar. Sebagai orang tua, kita bisa mengarahkan hobi anak menjadi motivasi dia untuk belajar dan terus belajar. Ini adalah membiarkan anak mengambil keputusan sendiri. Orang tua tidak perlu lagi mengatur apapun yang dilakukan anak selagi itu tidak membahayakan atau keputusan itu tidak salah. Yang selanjutnya adalah mengajarkan anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Salah satu contoh kecil atau langkah kecil yang bisa orang tua lakukan adalah tidak membantu anak dalam melakukan hal-hal kecil seperti mengambil makanan atau makan sendiri, seperti itu. Yang selanjutnya adalah menghargai ide anak. Jangan sampai sebagai orang tua kita membatasi ide-ide anak karena tidak percaya dan menganggap ide anak itu adalah ide yang buruk. Jika mungkin kita
berpikir bahwa ide anak itu salah atau jelek, jangan sampai kita menjudge atau mengatakan pada anak bahwa itu buruk atau apapun, tapi tanggapi dan ajarkan atau memberi pengertian kalau ide-ide itu, tidak semua ide itu baik dalam memutuskan masalah. Jadi dari pembahasan yang kita bahas tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa semua permasalahan yang terjadi pada anak memiliki berbagai penyebab yang mungkin tidak disadari oleh orang dewasa. Dan sebagai orang dewasa, kita bisa mencegah permasalahan-permasalahan tersebut dengan cara lebih peka terhadap apa yang dialami anak. Terkadang kita harus memperlakukan seorang anak seperti kita memperlakukan orang dewasa. Maksudnya adalah memperlakukan anak sebagai manusia yang utuh dan menghargai setiap keputusan yang anak ambil. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang tidak dimengerti. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.